Selamat siang semuanya, gitu kan. Gimana kabarnya teman-teman dari Reno Indonesia? Nah, hari ini saya akan ngebahas tentang seluk-beluk apa ya? Mungkin berbeda dari segmen sebelumnya. Kita akan bahas tentang lebih dalam hari ini tentang jersey nih. Nah, teman-teman, apa sih jersey itu kan? Nah, mungkin teman-teman juga masih belum detail tahu tentang jersey itu. Mungkin kalau dari kata jersey-nya, ya udah jersey itu sesuatu yang dipakai oleh orang ketika berolahraga, tapi di dalam itu semua ada arti-arti lainnya yang mungkin kita akan bahas buat lebih kita memahaminya. Nah, hari ini saya ditemani sama seorang apa ya bisa dibilangnya, kalau di komunitas tuh pengamat jersey katanya sih seperti itu. Nah, cuman kita langsung tanya aja nih di sini, apakah benar seorang pengamat jersey atau siapa gitu kan. Nah, saya udah ngajak teman saya nih, yaitu Mas Reza. Nah, Mas Reza, gimana kabarnya hari ini, Mas? Halo Mas Tovan, alhamdulillah baik. Nah, Sehat-sehat so ini far. gimana nih kondisi hari ini, masih WFH atau apa ya, bekerja dengan surat nih, datang ke kantor nih? Kita sih udah hampir 3 minggu ini ya, kerja dari rumah WFH. Ikut anjuran pemerintah aja kayak gimana. Wah, bener-bener sih Mas, gitu kan. Saya Yeah. juga kalau nggak mendesak ya, nggak mungkin ke kantor juga sih, karena hari ini kita butuh apa ya, mengambil tag video, jadinya ya dilakukan yang paling maksimal di kantor. Mas Reza, boleh dong perkenalin dirinya terlebih dahulu biar teman-teman tahu nih siapa sih Mas Reza dan sampai bisa dikatakan dalam komunitas itu pengamat jersey ya. Salam kenal semuanya, saya Reza. Kalau di media sosial di teman-teman kolektor jersey lebih dikenal dengan cerita jersey ya. Kalau teman-teman follow akun cerita jersey atau main ke website ceritajersey.com, nah itu ada saya di baliknya. Mungkin itu. Jadi kalau dari saya sih banyak mengulas tentang ngikutin perkembangannya dari desain biasanya. Lalu lebih menyoroti klub-klub lokal ya, klub-klub di daerah-daerah. Jadi kalau teman-teman ikut Digital Jersey kan biasanya yang dibahas tuh klub-klub Liga 3, Liga 2, Liga 1. Nah, baru urutannya seperti itu biasanya. Jadi ya, kalau teman-teman menarik juga sih Mas ya. Nggak cuma Liga 1 aja kan. Benar. Kalau dari desain tuh klub-klub Liga bawah, Liga-liga lokal ya, di Liga 3 regional Jawa gitu, atau di Bali, itu memiliki desain yang berani lah. Jadi secara visual itu mereka berani menampilkan apa yang menjadi identitas daerahnya. Nah, itu yang bikin saya akhirnya kembali suka ya dengan jersey klub Indonesia. Dulu saya sempat beli jersey pertama kali itu zaman Persib Joma tuh 2009 atau 2010. Terus sempat udah lama ya Mas? Udah lama. 2009. Wow. Terus beli karena saya suka MU juga kan. Jadi yang dibeli jersey-jersey MU. Jadi itu nih profil singkat sekalian ngebahas tentang sedikit apa ya, jersey. Gimana teman-teman? Jadi mungkin siang hari ini kita akan ngebahas itu nantinya lebih panjang lagi. Nah, pokoknya teman-teman harus saksikan video ini sampai akhirnya nanti. Berarti kalau sampai sekarang ini Mas, kalau boleh tahu nih, koleksi jersey-nya itu udah berapa banyak tuh? Kalau lokal aja sih 200 sampai 300-an, hampir 300 di rumah itu. Cuman ya lokal semua, yang kebanyakan sih jersey baru ya, bukan jersey yang bekas tanding, itu bukan. Kebanyakan jersey baru. Itu lokal dalam satu musim itu bisa berapa Mas? Maksudnya 300 itu kan lokal Mas. Ya. Dalam satu musim itu berarti bisa banyak loh Mas. Berapa tuh Mas? Nah, sekarang kalau kita hitung Liga 1 aja ya. Liga 1 itu ada 18 klub kan kalau nggak salah. Berarti buat jersey home-nya aja, berarti paling nggak kan 18. Itu masih ada home away, berarti 36. Ada lagi yang bikin third. Iya. Jersey ketiga kan. Ya udah, 18 kali 3 itu. Itu belum buat satu kipernya, divisi. Belum kipernya.
ada loh beberapa kolektor tuh yang dia ngumpulin goalkeeper only. Oh, berarti dalam artian nih teman-teman Mas Reza ini itu punya kriterianya masing-masing ya. Kayak tadi keeper only. Iya. Mungkin juga ada penyerang only gitu kan. Ada. Jadi itu kan dilihat dari soal rarity-nya juga ya. Seberapa langka dan value-nya gimana sih. Jadi ada teman-teman kolektor tuh yang fokus ke tadi ada jersey keeper. Lalu ada temen juga yang koleksi khusus jersey kayak best player atau best striker gitu ya. Misalnya dia yang ngumpulin top score selama beberapa musim terakhir. Itu ada yang ngumpulin kayak gitu. Lalu yang cuman koleksi jersey anniversary, itu ada. Ada yang model gitu. Timnya Mas, timnya anniversary. Iya, jadi jersey perayaan ulang tahun. Jadi di Indonesia sekarang trennya itu ya, klub-klub tuh nggak cuma ngerilis jersey tanding doang. Kemarin kan sempat rame juga jersey pre-season kan, pramusim. Oh ya kemarin yang Liga. Nah, kalau Mas Tovan lihat, kemarin Menpora kan pada pakai Piala Menpora. Terus habis itu waktu Piala Presiden yang kemarin kan juga sering tuh pakai jersey pramusim klub-klub. Nah, sekarang tuh adalah klub juga mulai sering ngerilis jersey perayaan ulang tahun. Jadi kayak misalnya Persebaya nih, kalau Mas Tovan merhatiin, Persebaya itu sering loh, dia rilis jersey dari ulang tahun ke 90, 91, 92, 93 itu tiap tahun rilis. Persija, dia udah mulai rilis rutin juga dari tahun lalu, waktu bareng Aparel juara ini. Dan dia nggak cuma anniversary club, ulang tahunnya Jakarta pun Persija itu rilis. Oh yang kemarin, yang putih. Ya, yang warna putih gold itu. Ya. Kalau musim sebelumnya kan oranye ada petanya Jakarta kan. Ya. Itu. Berarti kalau itu Mas berdasarkan aparelnya atau keinginan klubnya? Kalau kayak gitu. Nah itu biasanya sih dari ini ya, dari marketingnya klub ya, dari bisnis development-nya lah kalau ada. Kan namanya klub sekarang udah mulai cari pendapatan kan, udah nggak didukung sama APBD kan. Iya dulu mereka udah infonya gitu yang saya tahu ya. Nah jadi mereka udah mulai kreatif tuh nyari dana dari mana. Nah merchandising ini kalau Mas Sofan ikut lihat Azrul Ananda ya waktu dia presentasi soal Persebaya Store, nah itu kelihatan banget tuh kontribusi dari merchandise tuh kayak gimana ke pemasukan klub. Apalagi kalau COVID gini kan, nggak ada pemasukan lagi, nggak ada tiket. Uang tiketing otomatis hilang semuanya. Ya benar. Akhirnya merchandise yang jadi corong utamanya klub-klub ini buat ya tetap hidup lah. Ya berarti dalam artian setiap rilisan launching produk tim itu pasti punya arti dan sesuatu makna yang ingin disampaikan kan gitu ya Mas ya? Ya benar. Benar. Nah, ini Mas gitu, kalau ngelihat Mas Reza nih kalau ngelihat jersey itu kacamatanya tuh dari mana dulu Mas? Kelihatan ini bagus gitu kan, kayak kalau saya kan ya mungkin sebagai orang yang baru gitu kan, saya ngelihatnya itu dari desain aja belum makna ya gitu kan. Gitu. Kalau Mas Reza itu ngelihat artian jersey yang baik itu dari mana tuh Mas? Ya sebenarnya sama ya. Yang pertama kita lihat pasti desain dulu tuh. Bahan itu kalau buat saya nih, kalau bahan tuh ntar kesekian lah, nomor kesekian. Cuman yang pertama tuh desain dulu. Sama gimana sih klub mempresentasikan jersey-nya itu. Iya. Karena kita ngomongnya visual dulu kan. Begitu klub rilis, jersey-nya modelnya kayak gini nih. Nah, klub tuh menjelaskan produk ini ke audiens, ke supporternya itu seperti apa. Kan nggak jarang nih kalau kita ngelihat misalnya jersey-nya MU yang baru rilis kemarin, lihat itu kan cuman polos merah gitu doang kan kalau kita lihat, polos terus kerahnya onek putih biasa, ya kan? Terus sponsornya baru Tim Viewer gitu kan, itu kan kita ngelihat kayaknya biasa kan. Cuman ternyata klub tuh menjelaskan bahwa jersey mereka itu terinspirasi dari desain seragam mereka di eranya legendanya MU kayak George Best, Bobby Charlton di tahun 60-70-an. Dan dia mengusung semangat muda, berani dan sukses.
Nah, dia bisa menjelaskan itu dalam produknya dengan apik. Nah, itu oke, walaupun desainnya polos ya. Banyak Berarti juga jersey bisa ditarik histori juga Mas ya gitu, iya, benar. bukan tentang apa budayanya aja, tapi kita bisa narik histori juga ke belakang ketika masa jayanya, ketika masa emasnya gitu ya, Mas Reza Iya, ya. itu benar. Itu tergantung gimana caranya klub tuh merepresentasikan cita-cita sama harapan mereka ke jersey-nya tadi ya. Dia mau ngenalin apa sih di sini? Pesan apa sih yang mau mereka sampaikan ke supporter buat jersey-nya ini? Itu mereka itu punya standar kualitas masing-masing nggak sih? Lebih tepatnya ke liganya dulu Mas. Kayak misalnya Liga 1 itu harus ini, Liga 2 itu harus ini, Liga 3 itu harus ini. Apa gimana Mas? Itu mereka itu punya standarnya masing-masing atau balik lagi ke vendornya Mas? Jadi nggak ada perbedaan mendasar kalau buat jersey ya. Makanya di Indonesia ya cukup rame desain-desain dari jersey klub. Contoh kayak Bali United, Persib, itu kan nggak ada regulasi resmi kan yang ngatur soal jumlah sponsor berapa. Iya, tapi emang kayak gitu Mas ya, boleh ditampilin semua gitu. Ya? Boleh. Apa namanya? Yang baru-baru ini rame tuh kayak di Italia tuh. Di Italia tuh ada larangan klub tuh nggak boleh pakai jersey warna hijau. Kenapa tuh? Kayak di mulai Mas musim, Jogja aja. Mulai 2 musim lagi tuh nggak boleh pakai jersey warna hijau karena itu akan bias. Jadi kalau penonton di televisi tuh dia nggak bisa bedain. Itu diprotes. Akhirnya Serie A tuh ngeluarin aturan kayak gitu. Nah di Indonesia tuh belum sampai sejauh itu. Jangan heran kalau pas kita nonton Liga 1 ya, kadang-kadang kan sering bentrok tuh warna oranye lawan warna merah. Iya. Ya kan? Nah, tapi nanti kalau yang hijau hilang, ada beberapa klub kehilangan jati dirinya dong Mas nanti. Iya, kayak Persebaya, Sleman gitu. Nah, iya kan itu kan. Kayaknya sih nggak akan di ini. Cuman itu buat contoh aja. Kalau di Indonesia tuh regulasi soal jersey ya dari federasi itu belum terlalu banyak lah. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kalau saya ngelihatnya ya Mas ya, kalau yang mohon maaf gitu ya buat pecinta klub dari Persib sama Bali gitu kan, ini lebih saya ngelihatnya kalau terlalu banyak sponsor itu jadi saya makainya itu jadi kurang nyaman ya kalau dari segi memakai ya, bukan gitu. Ya, itu anggapan orang umum sih emang banyak kayak gitu Mas. Cuman harus diakuin ya, 2 klub itu bisa hidup karena sponsornya banyak. Ya, benar Mas. Nggak ada rumor soal gaji seret gitu. Benar. Itu ya menjadi hal yang wajar ya buat Bali sama Persib ketika akhirnya mereka masang banyak space sponsor di jersey-nya. Tapi kalau diperhatiin ya, makin lama walaupun banyak, tapi rapi loh. Makin rapi dan buat aku pribadi ya, akhirnya ngebaca jersey Bali itu sekarang kayak gini. Kalau sponsornya nggak banyak, malah aneh nih jersey-nya. Jadi bukan Bali misalnya, nih. Kayak misalnya jersey-nya Bali United waktu AFC. Oh iya kan itu. Nah, kalau nggak salah kalau itu ada regulasinya Mas ya. Kalau udah ada regulasinya kan, makanya cuma Indofood doang kan di situ. Nah, itu aku justru bacanya jadi mungkin karena nggak biasa ya. Iya. Jadi kurang aneh. Cuman soalnya aku ngerasanya wah Bali udah identik kayak gini nih. Cuman kalau memang itu regulasinya ya emang seharusnya kayak gitu, nggak masalah. Malah yang terakhir kemarin itu yang Piala Menpora itu ada salah satu sponsor tuh yang dari Instagram banget meledaknya. Iya. Ojol ya, drama ojol ya. Iya, makanya. Ojol. Nah kayak gitu. Nah baru berikutnya kalau desainnya udah, ceritanya gimana udah, baru kita ngeliat nih, kan jersey pasti kita pakai ya. Iya. Kita pakai jalan, tanding, macam-macam. Nah baru kita, kalau saya pribadi, baru kita lihat bahannya kayak gimana. Gimana sih Mas, maksudnya dari segi bahan yang bagus itu apa gitu kan? Kita pemain juga mempertimbangkan mereka nyaman nggak sih waktu pakai jersey ini. Jersey yang dipakai oleh kolektor itu belum tentu pemain nyaman loh.